Pernah nggak sih Anda sampai di hari Jumat dan rasanya aduh seluruh badan kayak ditagih utang sama seminggu penuh? Sering banget itu. Punggung kaku, leher tegang. Betul, sampai kepala pusing dan mau tidur pun rasanya susah gitu. Nah, kebanyakan dari kita kan pasti langsung mikir, wah butuh pijat nih. Refleks pertama ya. Iya, tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat ada tangan yang menekan, yang mengurut otot kita? Itu pertanyaan kuncinya. Selamat datang, hari ini kita akan bedah tuntas 4 pilar terapi tubuh yang sering banget kita dengar. Ini semua berdasarkan sumber yang kita terima dari Netralaba Refleksologi. Oke, Misi kita sederhana aja, kita mau ngerti logika di balik setiap tekanan. Mulai dari pijat urut, totok, refleksi, sampai relaksasi. Jadi pas Anda selesai terapi nanti, Anda nggak cuma merasa lebih baik, tapi Anda juga tahu persis kenapa Anda bisa merasa lebih baik. dan yang bikin sumber ini menarik ya, itu cara mereka memecahnya secara sistematis. Jadi ini bukan lagi soal, oh rasanya enak, atau bikin rileks. Bukan cuma perasaan ya. Bukan. Setiap teknik itu dijelaskan dasar-dasar anatomi dan fisiologinya. Jadi kita bakal lihat gimana sentuhan fisik bisa memicu respon saraf, mengubah aliran darah, bahkan mempengaruhi pelepasan hormon di otak. Wow, Ini ngubah cara pandang kita loh, dari yang tadinya cuma terapi alternatif, jadi sebuah intervensi yang punya mekanisme kerja yang jelas. oke, kalau gitu mari kita langsung masuk aja ke pilar pertama yang paling kita kenal. Pijat urut atau muscle massage. Siap. Sumber kita ini punya analogi yang bagus banget. Coba deh Anda bayangkan, otot kita itu kayak sekumpulan karet gelang. Oke. Karet gelang. Iya, yang setelah dipakai seminggu penuh jadi kusut, kaku, dan saling nempel. Benar. Dan pijat urut itu ibarat tangan yang dengan sabar dan telaten mengurai kekusutan itu satu persatu. Sampai ya setiap helai karetnya kembali lentur dan berfungsi normal. Tujuannya jelas ya, buat meredakan pegal, keselewo, atau yang sering kita bilang masuk angin itu. Betul. Saya suka analogi itu. Tapi mengurai kekusutan itu kan kiasan ya. Secara biologis, apa sih yang sebenarnya diurai? Apa yang bikin otot kita yang tadinya pegal banget bisa jadi nyaman lagi? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi, di balik analogi itu, ada 3 proses utama yang terjadi. Pertama, secara mekanis, tekanan dan urutan itu benar-benar memecah mikroketegangan. Mikroketegangan? Ya, atau yang sering kita sebut muscle knots. Itu loh, ikatan-ikatan kecil di serabut otot yang jadi kaku karena kita kebanyakan duduk atau postur yang salah. Dengan tekanan, ikatan ini dipaksa untuk rileks. Jadi beneran ada ikatan fisik yang dilepaskan ya, bukan cuma perasaan aja. Tepat sekali. Lalu yang kedua, sirkulasi darah. Gerakan memijat itu kayak memompa secara manual. Darah yang kayak oksigen dan nutrisi itu didorong masuk lebih banyak ke area otot yang lagi dipijat. Jadi ototnya dikasih makan gitu. Persis, otot yang tadinya lelah dan kelaparan jadi dapat pasokan logistik buat memperbaiki dirinya sendiri. Nah, proses ketiga ini yang sering orang nggak sadar, sistem limfatik. Sistem limfatik? Itu sistem pembuangan sampah tubuh kita kan? Betul sekali. Anggap aja itu truk sampahnya tubuh. Waktu otot kita kerja keras, kan dia menghasilkan sisa metabolisme, salah satunya asam laktat. Inilah yang bikin kita merasa pegal dan nyeri. Nah, pijatan itu membantu mendorong cairan limfa, mempercepat proses pembuangan sampah ini dari jaringan otot. Jadi rasa lega setelah dipijat itu ada penjelasan ilmiahnya. Nutrisi masuk, sampah keluar. Tunggu, ini menarik. Banyak orang, termasuk saya, kadang merasa badan malah jadi agak sakit atau remuk besoknya setelah dipijat. Apa itu ada hubungannya sama proses buang sampah ini? Itu pertanyaan yang sangat wajar dan umum banget. Jawabannya, ya. Seringkali itu terjadi karena 2 hal. Pertama, otot yang udah lama kaku, yang nggak pernah disentuh, tiba-tiba dikasih stimulasi intens. Jadi ada semacam, respons peradangan ringan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Oke. Kedua, proses pembuangan racun atau sisa metabolisme yang dipercepat itu kadang bikin tubuh merespons sejenak. Tapi biasanya ini cuma berlangsung sehari kok. Setelah itu, badan bakal terasa jauh lebih ringan. Oh, jadi itu pertanda baik ya? Pertanda sangat baik. Artinya terapisnya berhasil membangunkan otot yang lagi tidur. Oke, masuk akal. Berarti pijat urut ini memperbaiki perangkat keras kita, yaitu otot. Tapi gimana dengan masalah kayak sakit kepala karena tegang, atau leher yang kaku bukan karena salah bantal, tapi karena stres? Nah, itu beda lagi ceritanya. Rasanya dipijat seluruh punggung kadang nggak menyelesaikan akarnya. Ada pendekatan yang lebih
presisi mungkin. Pertanyaan Anda barusan itu jembatan yang sempurna ke pilar kita yang kedua, totok atau acupressure. Aha. Kalau pijat urut itu ibarat memperbaiki jalan raya yang rusak, totok itu kayak memperbaiki saklar listrik di titik-titik tertentu. Fokusnya bukan lagi di area otot yang luas, tapi di titik-titik yang sangat spesifik. Saklar listrik ya. Analogi dari sumber kita bilang tubuh ini kayak rumah dengan jaringan listrik yang rumit dan totok menekan saklar-saklar kecil itu. Tapi apa saklar ini nyata secara anatomi atau ini lebih ke konsep energi tradisional? Bisa dibilang keduanya. Secara tradisional, ini disebut titik meridian atau jalur energi. Tapi sains modern menemukan kalau titik-titik akupresur ini bukan lokasi yang acak. Oh ya? Iya. Titik-titik ini secara konsisten merupakan area di mana kumpulan saraf berada sangat dekat dengan permukaan kulit atau di mana pembuluh darah dan saraf itu bertemu. Jadi, pas sebuah titik ditekan, kita bukan ngirim energi magis, tapi kita ngasih sinyal yang sangat jelas dan kuat langsung ke sistem saraf pusat. Jadi ini kayak menekan tombol pintas atau shortcut di keyboard komputer kita gitu? Analogi yang sempurna. Dan saat Anda menekan shortcut itu, apa yang terjadi di dalam komputer alias otak kita? Apa tuh? Stimulasi ini memicu otak buat melepaskan neurotransmitter dan hormon alami. Terutama dua hal, endorfin dan serotonin. Endorfin itu pereda nyeri alami tubuh. Pereda nyeri alami. Betul, kekuatannya itu bisa disamakan dengan morfin. Makanya sering disebut morfin internal. Wow, serius? Jadi waktu terapis menekan titik di antara jempol dan telunjuk saya buat meredakan sakit kepala, Otak Anda sebenarnya lagi memproduksi obat pereda nyerinya sendiri. luar biasa. Dan bukan cuma itu, otak juga melepaskan serotonin yang merupakan regulator mood atau suasana hati. Itulah kenapa setelah sesi totok, orang nggak cuma merasa sakit kepalanya reda, tapi juga merasa lebih tenang, suasana hatinya lebih baik. Ini bukan sugesti, ini respon biokimia yang nyata. Pantes saja. Sumber kita juga menyebutkan ini bisa bantu memulihkan nafsu makan. Kemungkinan besar karena efeknya yang menenangkan sistem pencernaan yang sering terganggu oleh stres. Gila, ini keren banget. Dari otot yang luas, kita ke titik-titik yang spesifik. Sekarang, mari kita bahas pilar ketiga, yang bagi sebagian orang mungkin kedengeran paling... Ajaib. Saya tahu arahnya kemana ini. Refleksi atau refleksologi. Konsep bahwa telapak kaki kita itu remote control buat seluruh tubuh. Jujur aja, ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Gimana bisa menekan titik di jempol kaki memengaruhi katakanlah mata kita. Tolong yakinkan saya ini bukan sihir. Saya ngerti banget skeptisismenya. Dan Anda benar, kita harus mempertanyakan hal-hal kayak gini. Jawabannya bukan sihir, tapi neurologi murni. Neurologi, oke. Telapak kaki kita itu salah satu bagian tubuh dengan kepadatan ujung saraf tertinggi. Ada ribuan ujung saraf di sana. Masing-masing itu kayak kabel kecil yang nyambung ke gardu induk, yaitu tulang belakang kita. Oke, jadi banyak kabel di sana. Lanjutkan. Dari tulang belakang, sinyal-sinyal ini jalan langsung ke otak, pusat kendali utama kita. Otak kemudian memproses sinyal ini dan meneruskannya ke organ-organ yang relevan lewat sistem saraf otonom. Aha, jadi koneksinya bukan langsung dari kaki ke mata. Jalurnya itu lebih kayak titik di kaki, terus ke saraf perifer, ke tulang belakang, ke otak, baru ke saraf otonom, terus ke mata. Ah, jadi otak adalah perantaranya. Itu bagian yang sering nggak dijelasin. Jadi waktu terapis menekan titik paru-paru di kaki saya karena saya lagi batuk atau masuk angin. Sumber kita ngasih contoh lain kayak menekan titik ginjal buat bantu proses detox, atau titik pencernaan buat memperbaiki nafsu makan. Ini cara kita berkomunikasi dengan organ dalam dari jarak jauh, pakai sistem kabel yang udah ada di tubuh. Baiklah, penjelasan itu jauh lebih masuk akal. Ini bukan remote control ajaib, tapi lebih kayak ngirim telegram lewat sistem saraf. Oke, jadi kita udah mengurai otot, menekan saklar energi, dan ngirim telegram lewat kaki. Tubuh kita udah melalui banyak stimulasi nih. Pastinya setelah itu butuh pendinginan kan? Tepat sekali. Dan itulah peran pilar keempat dan terakhir. Relaksasi atau relaxing therapy. Penutupnya ya? Betul. Setelah semua pekerjaan yang dalam dan kadang intens tadi, sesi relaksasi ini fungsinya sebagai penutup. Analogi dari sumber kita pas banget. Bayangkan tubuh Anda kayak komputer yang baru aja jalanin program berat, kipasnya muter kenceng, suhunya panas.
Terapi relaksasi ini adalah proses cooling down atau mode tidur yang memungkinkan seluruh sistem kembali ke kondisi normal dan menyimpan semua perubahan positif yang udah dilakukan. Tapi apakah rileks itu cuma sekedar perasaan nyaman dan ngantuk? Atau ada perubahan fisiologis yang beneran bisa diukur di dalam tubuh kita? Oh, perubahannya sangat nyata dan bisa diukur. Begini, sistem saraf otonom kita kan punya dua mode utama. Pertama, mode stres atau fight or flight yang diatur sama saraf simpatis. Mode siaga perang. Betul. Dalam mode ini, detak jantung meningkat, napas jadi pendek, otot menegang, hormon stres kayak kortisol membanjiri tubuh. Ini mode yang kayaknya aktif terus-menerus ya, buat kita yang hidup di kota besar. Sayangnya ya. Nah, mode kedua adalah mode istirahat dan perbaikan, atau rest and digest, yang diatur sama saraf parasimpatis. Oke. Lembut, lambat, dan ritmis dalam terapi relaksasi kayak usapan panjang di punggung atau pijatan ringan di kepala, itu secara aktif mematikan mode stres dan menyalakan mode perbaikan. Ini kayak mindahin tuas persneling dari gigi 5 ke gigi netral. Jadi ini bukan cuma imajinasi saya kalau kadang perut saya bunyi pas lagi dipijat dengan lembut. Haha, sama sekali bukan. Itu justru tanda yang sangat bagus. Artinya, sistem saraf parasimpatis Anda udah aktif dan sistem pencernaan Anda dapat izin buat kembali kerja dengan normal. Oh, begitu. Saat mode perbaikan ini aktif, detak jantung melambat, tekanan darah turun, pernafasan jadi lebih dalam, dan produksi kortisol menurun drastis. Jadi, relaksasi bukan cuma soal perasaan. Ini adalah kondisi fisiologis paling optimal buat tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, kalau kita rangkum semua ini buat pendengar kita ya, keempat pilar ini ternyata bukan 4 pilihan terapi yang beda-beda, tapi sebuah sistem yang kerja barengan. Satu kesatuan ya. Betul. Pijat urut itu kayak memperbaiki hardware otot, totok itu kayak meriset software saraf dan hormon. Refleksi bekerja kayak teknisi IT yang melakukan diagnostik organ dari jarak jauh. Dan optimalisasi juga. Iya. Dan terakhir, relaksasi itu kayak proses shutdown dan reboot yang benar supaya semua perubahan tadi tersimpan dengan baik. Tepat. Sebuah rangkaian kerja yang sangat logis dari makro ke mikro, lalu kembali ke sistem secara keseluruhan. Kalau begitu, daftar manfaat gabungan dari sumber Netralaba Refleksologi ini jadi sangat masuk akal. Meredakan nyeri, masuk angin, memperbaiki tidur, melancarkan sirkulasi, sampai menjaga kesehatan jangka panjang. Benar, tapi ada satu hal nih di bagian akhir sumber ini yang bikin saya sedikit mengerinyitkan dahi. Di situ tertulis efek tambahan untuk kebugaran yang menyebutkan terapi ini bisa bantu meningkatkan massa otot. Tunggu dulu, meningkatkan massa otot. Itu kedengarannya agak berlebihan deh, kayak klaim marketing. Oke. Gimana mungkin itu bisa terjadi tanpa kita angkat beban? Saya senang Anda menyoroti itu karena memang butuh penjelasan lebih. Tentu saja ini nggak akan bikin Anda punya otot kayak binaragawan. Istilah yang lebih tepat mungkin bukan meningkatkan, tapi mengaktifasi dan memelihara. Oke, mengaktifasi dan memelihara. Gini, bagi orang yang jarang olahraga atau kebanyakan duduk, banyak serabut otot mereka yang jadi tidur atau nggak aktif. Sirkulasi darah ke area itu juga berkurang. Seperti otot di sekitar tulang belikat yang selalu kaku karena kelamaan di depan laptop. Persis. Rangkaian terapi ini, terutama pijat urut dan totok, secara paksa meningkatkan aliran darah dan kirim sinyal saraf ke otot-otot yang nggak aktif itu. Ini kayak membangunkan mereka. Oke. Stimulasi ini membantu mencegah atrofi atau penyusutan otot dan bisa meningkatkan tonus otot, yaitu tingkat kekencangan otot saat istirahat. Jadi, meskipun nggak membangun massa baru kayak di gym, ini bantu memulihkan dan menjaga kondisi otot yang udah ada. Iya ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk memulihkan energi dan vitalitas sehari-hari. Oke, klarifikasi itu penting. Jadi ini bukan pengganti olahraga, tapi lebih sebagai pemeliharaan dan aktivasi otot. Itu jauh lebih bisa diterima. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, semua terapi ini pada dasarnya adalah cara kita berkomunikasi dengan tubuh pakai bahasanya sendiri. Yaitu bahasa sentuhan dan tekanan. Betul, untuk menyalakan kembali mekanisme penyembuhan alaminya yang luar biasa. Anda merangkumnya dengan sempurna. Ini bukan tentang memasukkan sesuatu dari luar, tapi tentang membuka potensi yang udah ada di dalam. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan di rumah. Silakan.
Kita kan hidup di zaman di mana kita terus-menerus nyari solusi kesehatan dari luar. Suplemen terbaru, aplikasi kebugaran, diet yang lagi tren. Tapi dari pembahasan kita hari ini, sepertinya tubuh kita sendiri udah dilengkapi dengan saklar dan panel kontrol yang sangat canggih buat ngatur kesehatannya sendiri. Bener juga. Pertanyaan untuk Anda adalah, kalau panel kontrol yang paling kuat itu udah ada di dalam diri kita, di ujung jari dan telapak kaki kita, seberapa sering sih kita benar-benar meluangkan waktu buat menggunakannya? Mungkin sentuhan dan tekanan yang tepat itu bukanlah sebuah kemewahan sesekali, tapi justru salah satu kebutuhan paling mendasar yang tanpa sadar sering kita abaikan. Steady, clear, balanced lives right here. Natural lava, calm, refined, peace with mud and mind. Natural lava, steady, clear. Balanced lives right here. Peace with my